Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau datang, kita akan bersujud, kita akan menyanyikan pujian, ku nyanyi haleluya. Ku
Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang senantiasa menyatakan karyanya. Bila Tuhan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam nama Anak Allah yang dua Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dulu. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Karena Tuhan kita Tuhan yang hebat. Karena apa yang Tuhan perbuat dalam setiap kehidupan kita, saya maupun saudara, saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Apa yang kita pikirkan dan apa yang kita tidak kita lihat maupun kita tidak dengar, Tuhan selalu menyertai kita. Kita akan pujikan pujian kedua, Allah sanggup, karena Yesus kita adalah Yesus yang sanggup menolong saya dan saudara semua. Dari dulu, sekarang, bahkan selamanya. Dan Allah kita bukan Allah yang gagal maupun Allah yang lalai. Walaupun di negara kita sekarang terjadi banyak problema, tapi kita sebagai orang percaya, kita yakin karena kita punya Allah yang sangat luar biasa. Mari kita tetap bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita pujikan pujian yang ketiga, Dia tak pernah gagal.
Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Bapak Pendeta Sangat Mulyo. Kita persiapkan hati dan pikiran kita akan angkat satu pujian, Mengaruhilah Kuasa Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang selalu mengalir dalam setiap kehidupan saya maupun saudara semua, karena hati kita bagaikan tanah yang kering yang selalu merindukan air.
Tuhan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti memahami firman-Mu dan dapat menerapkan dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan nama-Mu. Tuhan, jika ada dosa pelanggaran yang menyebabkan firman-Mu terhambat dan terkendala, Tuhan, kami mau mengakui dosa kami dan mohon ya Tuhan berkenan mengampuni. Sucikan hati dan pikiran kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Karena itu, setelah Tuhan memukul orang Mesir dengan 10 tulah yang terakhir itu semua anak sulung mati, bahkan anaknya Firaun, anaknya orang biasa, bahkan anak-anak dari binatang semua mati. Kemudian lalu Firaun mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir untuk beribadah ke tanah perjanjian. Sebelumnya Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing di negeri yang bukan milik kepunyaannya selama 400 tahun. Dia akan ditindas. Nah, orang yang menindas akan hukum. Dan barulah mereka kembali ke pulangan. Kemudian Tuhan mengatakan kepada Abraham, kau akan dikubur bersama nenek moyangmu ketika rambutmu sudah putih. Ya. Sekarang saatnya bagi Israel untuk membebaskan diri dari perbudakan. Sebenarnya lamanya itu 430 tahun. Tapi Tuhan katakan pada Abraham harus tahu, jadi ini ada namanya data primer, ada data sekunder. Data primernya itu 430, data sekundernya 400. Misalnya ditanya, saudara di Berpa kalau ibadah kira-kira berapa? Oh ya sekitar 60-an. Nah sekitar 60-an itu bisa 65, bisa 69, bisa 58, bisa 56 tadi. Nah 60 itu data sekunder. Nanti yang tinggalnya yang primernya itu yang tepatnya itu rata-rata mereka. Nah kemudian dihadapkan kepada dua pilihan jalan. Kalau kita baca di Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22 itu ada jalan yang lebih dekat, yaitu melintasi tanahnya orang Filistin. Tapi Tuhan tidak mau memimpin orang Israel melalui jalan itu karena apa? Karena nanti kalau ketemu orang Filistin kemudian orang Filistin melarang tidak boleh lewat kemudian perang. Nah yang dikhawatirkan nanti Israel jadi mogok. Tidak mau lagi disuruh ke gitu. Oleh karena itu Tuhan membawa mereka berputar, mestinya ke sana, tapi arahnya ke sana. Ya ke sana toh, timur laut ke sana Tenggara. Lewat di Hajirot, Mikdol, kemudian akhirnya sampai di tepi laut Laut Merah. Nah ketika sampai di Laut Merah, mereka bingung. Loh kita ini mau dibawa kemana? Depan kita tuh laut. Memang kita mau renang rame-rame, ada anak-anak kecil juga. Nah sementara di belakang tentara sudah kejar. Nah ketika mulai mendekat, nah inilah istimewanya itu. Tuhan membatasi mereka dengan kegelapan. Jadi prajuritnya tidak lihat orang Israel yang bertembak di situ. Kemudian Tuhan memerintahkan kepada Musa, aturkan kamu. Nah, kemudian setelah diaturkan, apa? Laut Tebal itu menyimpang. Nah ini kali lewat. Laut itu biasanya kan turun naik kan. Nah itu yang luar biasa itu tempat yang dipakai oleh orang-orang Israel itu landai, rotong. Jadi tidak mukul, jadi rotong. Nah ternyata setelah diselidiki, saya dengar dari ceramahnya nama Pak Oh, teman saya itu, ternyata ada tanah di bawah laut itu yang rotong. Nah ketika orang Israel sudah sampai di pinggir sebelah sana, nah, kemudian
Tentara Mesir yang ngejar sudah masuk di laut. Di laut sudah tinggal itu. Nah kemudian Musa masukkan tangannya lagi, air balik. Nah tentara Mesir yang mengejar itu akhirnya dikubur di laut. Kemudian mereka mulai berjalan ya ke Elim, Rafidi, Mara. Nah itu mereka berjalan, ya banyak terjadi hal yang itu. Kemudian sampai mereka itu bingung, kita mau makan apa? Nah kemudian Tuhan menurunkan sejenis kaya itu, kayak ketupat yang halus itu. Nah mereka tanya kayak seperti mungkin budaya putih itu. Mereka tanya, mahu, itu apa? Nah kemudian dari kata mahu itu timbullah kata mana. Jadi tepung yang halus rasanya agak manis itu dipakai untuk buat roti. Nah, itu makanannya orang Israel. Baru perjalanan itu tiba di pada Gunung Sinai, di kaki Gunung Sinai. Dan mereka itu sudah berjalan 2 bulan ya. Jadi 4 bulan ketiga sampai di Sinai. Kemudian mereka membuat kemah. Kemudian Tuhan memerintahkan pada Musa, itu ada di Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Aku yang membawa engkau di atas sayap Raja Wali dan mendampingi masa sampai tempat ini. Nah, sekarang kalau engkau mendengarkan perkataanku dan berpegang pada perintahku, kamu akan jadi harta kesayangan bagiku di antara segala bangsa. Nah, kemudian kamu akan menjadi imamat rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Nah itu firman Tuhan kepada umat Israel melalui Musa. Kemudian Tuhan membuat janji, mengikat perjanjian yang dimulai dengan 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung yang menyerupai apa untuk disembah. Kemudian jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Artinya tidak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan. Kemudian menguduskan hari Sabat, itu perintah 4. Kemudian menghormati bapak dan ibunya, menghormati orang tua, supaya dipanjangkan umurmu dan berbagai hidupmu di tempat yang kau. Nah jadi menghormati orang tua itu perintah Allah, itu penting. Kemudian yang ke-6, jangan membunuh. Jangan membunuh. Kemudian yang ke-7, jangan berzina. Yang ke-8, jangan mencuri. Yang ke-9, jangan bersaksi dusta, ojo bolong. Yang ke-10, jangan menginginkan harta sesamamu, ojo duwe rasa milik. Kemudian ada perintah-perintah lain. Kalau ditotal dengan sudah berkembang ada kira-kira 613 perintah. Nah kemudian Tuhan memerintahkan orang Israel di Keluaran 25 itu supaya membuat tempat kudus bagiku. Supaya membuat tempat kudus bagiku itu istilah itu namanya misekan. Dari kata sakit itu artinya bersemayam. Itu tempat bersemayamnya Tuhan. Nah, kenapa? Ketika Tuhan sampai di itu, Tuhan bersemayam di puncak Gunung Sinai. Sehingga ketika mau menemui Tuhan, Musa harus naik ke Gunung Sinai. Tapi kemudian Tuhan memerintahkan supaya membuat tempat kudus bagiku, misalkan, supaya umatku bisa menemui aku di situ dan aku bisa bertemu dengan umatku di situ. Nah coba kalau Allah Tuhan pertama di Gunung Sinai, ketika mereka berjalan balik Sinai lagi, waktu malam balik ke Sinai, wah repot begitu caranya. Nah Tuhan memerintahkan supaya membuat tempat kudus. Kemudian Tuhan juga meminta mereka supaya membuat yang namanya
tabut Allah. Tabut Allah untuk menaruh yang namanya Allah batu yang isinya kotoran tadi. Nah, kemudian tabut Allah itu ada tutupnya, itu namanya tutup perdamaian. Nah, di tutup perdamaian itu dikasih hiasan yang berbentuk kerub atau malaikat. Nah, coba kita baca Keluaran 25 ayat 22. Keluaran 25 ayat 22. Keluaran 25 ayat 22. Ya. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas itu perdamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Ya, di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan Tuhan bertemu dengan Israel. Dan di atas itu perdamaian di antara dua kerub, aku akan menyampaikan kehendakku kepada mereka. Itu Tuhan akan menyampaikan pesan-pesannya itu. Nah, kehadiran Tuhan di atas tutup perdamaian dalam bentuk apa? Tiang awan. Jadi kalau siang hari Tuhan Allah memimpin mereka yang tiang awan. Jadi yang awan itu di atas itu sambil jalan. Nah, orang Israel ikut tiang awan itu. Nah, kalau malam di dalam awan itu ada api. Makanya ketika malam hari ini jadi gelap jadi terang. Awannya itu terang itu kan pimpin mereka jadi itu. Kalau awan yang awan, kalau siang tiang awan, kalau malam tiang api. Nah, kemudian kalau mereka berhenti dalam perjalanan, nah kemudian kemah itu dipasang, betul-betul diletakkan di tempat kudus di belakang tabir atau tempat Maha Kudus. Nah itu tiang awan di atas itu, di atas tabut Allah itu. Jadi kalau siang tampak kayak awan, tetapi kalau malam tampak kayak api. Jadi kalau malam hari itu di sekitar kemahnya orang-orang Israel itu tetap terang benderang, tidak gelap. Mereka tidak usah cari listrik supaya enggak juga terang. Akhirnya mampir mereka sampai tempat tujuan, yaitu di tanah Kanaan. Setelah Yosua mampir mereka ke tanah Kanaan, kemudian dibagi-bagi. Nah, kemudian Yosua tabut Allah itu bertempat di Silo. Nah, itu Silo. Nah, kemudian zaman akhir-akhir berlalu, bahkan tabut Allah pernah dibawa anak Eli untuk maju perang, akhirnya dirampas orang-orang Filistin. Tapi di Filistin itu tabut Allah itu menimbulkan bencana. Ya kayak COVID sekarang ini. Orang banyak sakit mati. Nah, kemudian mereka pikir, wah ini gara-gara Allahnya orang Israel ini. Oke, sekarang kembalikan ke sana. Dibalik dibuat kanggo kasera, ditarik sapi, nah, sampai ke Kiryat Yearim, rumahnya Aminadab, disimpan di situ. Sampai masa pemerintahan Saul pun tabut Allah orang pernah digadeki. Padahal tabut Allah di mana tiang awan di atasnya itu menyatakan penyertaan Tuhan. Nah, baru pada zaman Daud, tabut Allah itu benar mendapat perhatian. Dan bertanya, tabut Allah kenapa ada di sana Kiryat Yearim rumahnya Aminadab? Kamu gitu bawa, suruh bawa. Ya sama lagi pakai keseran lagi, ditarik sapi. Kemudian yang namanya Uza dan Ahyu. Nah, waktu gerobaknya keseran itu jeplok itu, tabut Allah itu mau meleset, mau meliksi. Nah, sama Uza dipegang. Nah, Uza malah mati, akhirnya disabar oleh Tuhan. Nah, Daud marah. Tapi ya karena ketorok itu tidak boleh, tabut Allah itu tidak boleh disentuh sembarangan. Nah, karena Uza terbunuh, akhirnya kalau aku mau ke Yerusalem, taruhlah di
rumahnya Obed-Edom. Nah kalau Obed-Edom rumahnya ditempati tabut Allah, akhirnya Obed-Edom diberkati Allah secara luar biasa. Lalu kemudian dipindahkan ke Yerusalem, tapi masih di kemah, kan? Nah Daud itu orangnya tahu karena dia diberkati oleh Tuhan, bisa membangun istana-istana. Nah dia berpikir, aku setelah saya aja tinggal di sana, sementara tabut Allah masih ada di kemah. Nah, kemudian dia bicara dengan penasihat spiritualnya, namanya Nabi Nathan. Gimana Pak Nathan? Kali ini bahasa saya, makanya ya kan Nabi ya. Bagaimana Nabi? Kami punya pikiran memindah bangun bait Allah untuk bagus. Tapi kemudian Tuhan menawarkan diri kita mimpi kepada Nathan. Katakan kepada Daud, jangan membangun rumah itu bukan dia, karena Daud sudah menumpahkan banyak darah. Jangan membangun nanti anaknya. Nah, kalau punya anak dari perkawinan dengan istri Uria namanya Batseba, anak yang pertama mati. Kemudian anak yang kedua itu namanya Yedidia, nama dari itu namanya adalah Salomo, artinya sejahtera sentosa itu Salomo, artinya sejahtera sentosa. Nah kemudian akhirnya ya Tuhan berjanji pada Daud akan mengokohkan dinastinya, kerajaannya, pemerintahannya, tatanya, dan hubungan antara raja dan Tuhan itu seperti anak dan bapak. Nah bapak yang baik kalau anaknya nakal, pukul dulu, diajar istilahnya. Tapi kasih setia Allah tidak pernah mundur dari Israel dan bangsa Israel. Makanya keturunan Daud itu lestari, raja-raja keturunan Daud. Ya, akhirnya yang berhasil membangun bait Allah adalah Salomo. Salomo berhasil membangun bait Allah, membangun istana-istana, dan kemudian dia mengucap syukur, menyembelih lembu sekian ribu, domba sekian ribu, mempersembahkan kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan membaca bagian ini sebagai inti khotbah kita kali ini. 2 Tawarim pasal 7 ayat 11 sampai 17. Ayat 12 sampai 11. 2 Tawarim 7 ayat 12 sampai 17. Kita tolong silakan. Dua Tawarim pasal 7 ayat 12 sampai 17. 2 Tawarim 7 ayat 11 sampai 12. ayat 12 sampai ayat 17. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturan. Oke. Jadi Bapak yang dikasih Tuhan, itu doa Salomo itu didengar oleh Tuhan, yaitu dengan apa? Tuhan menurunkan api dari langit, dari awan, buat persembahan kurban yang dipersembahkan pada Tuhan itu terbakar habis. Itu tandanya Tuhan mengabulkan atau mendengar dan mengabulkan doa-doa mereka.
Dan aku telah menaruh perhatian pada negeri ini. Nah, kemudian ketika Tuhan Allah menimpakan musibah, ketika Tuhan menimpakan malapetaka, ada beliau, ada belalang, ada apa, penyakit sampar. Nah, dulu penyakit sampar, kalau sekarang COVID. Jadi kalau Tuhan menimpakan bencana, malapetaka, musibah kepada umatnya, apa itu? Yaitu supaya umatnya bertobat, supaya umatnya berhenti berbuat jahat dan kembali pada Tuhan. Tuhan mau seperti itu. Coba kita ulang ayat 14 lagi dan 14. Ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya. Dan umatku yang di atas namamu tertulis, dalam arti namanya umat Allah. Namanya umat Allah. Kemudian bertobat, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Aku akan mendengar dari surga doa mereka, dan aku akan mengampuni mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jujur dan terbuka pada hari ini, negeri kita sedang terserang yang namanya COVID-19. Dan ini ada varian baru 16-17 itu namanya varian Delta. Ini lebih ganas lagi. Daya serangnya lebih cepat 10 kali lipat. Makanya banyak orang yang meninggal. Nah, sebenarnya Bapak yang kasih Tuhan, kan sudah dikatakan bahwa kita harus divaksin, dari yang tua-tua pada sekarang pada yang muda. Nah, divaksin itu baik, tapi ada 3 macam hasilnya. Yang pertama, antibodinya naik secara signifikan. Nah, orang seperti itu yang bisa diserang, tapi sakit, tapi seperti ya tadi orang sakit flu. Kemudian ada yang divaksin, antibodinya naik, tapi tidak signifikan. Nah, ini lebih parah lagi, mungkin lebih gampang diserang. Ada yang ketika divaksin antibodinya tidak naik, divaksin dan belum divaksin sama. Nah, ini lebih rentan, lebih riskan. Teman saya namanya Retno Sumanti, dia bilang, saya itu sudah mengikuti protokol kesehatan ketat, saya pakai masker sudah, tapi kok masih kena, dia dan suaminya kena. Nah, itu yang saya sampaikan. Kadang-kadang gini ya, saya tahu apakah Bapak baca dari biaya yang sering saya kirim itu. Saya dapat dari teman udah saya kirim ke grup DKI. Nah, itu yang saya kirim biasanya hal yang penting dan sangat dia penting lah, itu penting tahu. Nah, secara gampang saja kalau kita ingin naik antibodi kita, yang pertama tidak boleh marah, tidak boleh sedih, tidak boleh berbacita. Kita harus senantiasa bersukacita. Gampang kan? Gampang ya kan? Suruh sukacita terus.
Kemudian yang kedua, makan makanan yang bergizi. Makanan bergizi itu tidak harus daging, tidak harus telur, tidak harus makanan bergizi itu bagi seimbang itu sayurnya cukup, jenisnya cukup, ada karbohidratnya cukup. Itu nanti antibodi kita akan naik. Jadi jangan mudah dan juga jangan cemas. Takkan boleh, saya sudah katakan pernah ya salah satu mahasiswa, salah satu namanya, Pak, kalau kita itu termasuk beriman enggak? Kalau kita takut itu beriman enggak? Ya namanya takut ya tidak beriman. Kalau tidak beriman ya kalau beriman ya tidak takut. Tapi juga tidak boleh takabur, tidak boleh wah enggak. Nah, kita boleh takut tapi jangan naif. Nah ini ketakutan banget gitu loh. Jangan seperti itu. Kita takut memang. Nah yang menjadi takut itu justru kita makin hati-hati. Kalau orang nggak takut, orang sembrono kan malah ngawur. Itu harus itu ya. Nah itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi gini, kalau nggak penting jangan pergi-pergi gitu. Nah, kalau nggak penting ya, kalau penting beda. Saya bisa di rumah terus, pagi sampai sore, paling-paling ya denger WA atau di WA kan bisa diputar kitab, baca kitab, kadang-kadang denger radio, entah itu sambil di barat, entah itu ketoprak, entah itu wayang, itu hiburan saya. Nah, itu. Jadi kita tidak pergi kemana-mana. Nah itu. Jadi ya saya menasihatkan Bapak Ibu seperti itu. Makanya karena ini sudah namanya PPKM darurat, ibadah tidak boleh, itu kan habis pagi kita libur. Atau hari ibadah kita libur, tidak apa-apa. Kita online tinggal itu di rumah. Itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sekali lagi, dan umatku yang di atas yang namaku tertulis bertobat dan meninggalkan jalan-jalannya itu, dan surga akan berikan mereka dan akan mengampuni mereka dan memberikan kita mereka. Nah sedikit banyak kalau kita berdoa sungguh-sungguh, kita percaya bahwa tidak akan lama COVID akan segera berlalu. Tapi ya doa sekali lagi, doa yang sungguh-sungguh. Saya baca WA tahun 1917 sampai tahun 1919 itu, ketika terjadi flu Spanyol, itu yang meninggal itu sehari 50 juta sampai 100 juta. Padahal penduduk dunia waktu itu baru 1,5 M. Jadi 1.500 juta. Nah, kalau 50 atau 100 itu 1/15 atau 1/15 lah, atau 1/30. Nah, 1/15 itu ada kira-kira 6% dari penduduk dunia. Sekarang berapa? Sekarang belum menyamai itu. Penduduk kita 7 M. Yang meninggal berapa? Jadi belum tidak seperti dulu. Nah, kemudian setelah ada vaksin, kemudian yang divaksin itu sudah mencapai 60-70% dari, kalau penduduk Indonesia, penduduknya 270 juta, kalau 60% itu ya kira-kira 27 kali 6 kali 7 berapa itu? 12 sampai 42, 162 juta. Kalau 162 juta itu sudah divaksin. Nah itu tinggal yang lain nanti akan sembuh sendiri katanya ya. Nah kemudian ditemukan obat. Nah sekarang obat yang untuk mengatasi namanya COVID itu sudah ditemukan namanya Vermectin. Itu harganya hanya 7.800 sampai 8.000. Sekarang apa? Karena sedang dicari orang. Vermectin itu harganya bisa berapa? 5
500.000 satu butir gitu kan, gila loh. Nah, tapi ya kita berdoa. Kalau nanti kita berdoa, kemudian yang divaksin bisa mencapai 70%, bila vaksin sudah ditemukan, nanti vaksin itu hanya seperti flu. Orang sakit flu nanti 2 kali sembuh. Itu katanya. Jadi tahun 17 sampai 19 itu lebih ngeri dari sekarang. Tapi ternyata sekarang sudah aman loh. Nah itu COVID itu juga lambat atau cepat juga pasti akan berakhir. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan bahwa kita sebagai umat Tuhan harus berdoa dan bertobat. Nah, itu. Oke, Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk beribadah, untuk mendengar firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami ini supaya kita mengerti bahwa dalam keadaan musibah COVID, Tuhan mengingatkan kami supaya kami bertobat dan berhenti dari perbuatan kami yang jahat dan berdoa mohon kiranya Tuhan akan memulihkan diri kita. Terima kasih Tuhan untuk jalan namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan satu. Amin. Masih waktunya akan berkati. Terima kasih Bapak Samadi yang sudah memberitakan firman Tuhan. Karena Tuhan sudah mendengar doa Salomo, Tuhan juga akan mendengar doa kita semua. Kita sebagai orang percaya, kita tetap harus mengandalkan Tuhan seperti Salomo. Pada saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Dimohon masing-masing jemaat mempersiapkan persembahan yang masing-masing. Mungkin akan dikumpulkan jika situasi sudah kondusif. Dan kita akan angkat satu pujian, kasihnya seperti sungai. Untuk bangsa dan negara Indonesia, kita berdoa untuk kesehatan, khusus untuk COVID. Biarlah Tuhan sendiri yang memulihkan, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melihara kita semua. Kita berdoa untuk para pemimpin negara kita, dari pimpinan yang tertinggi, yang pusat sampai di daerah-daerah. Tuhan menyertai. Kita berdoa untuk Bapak Pendeta Samadi Mulyo beserta keluarga. Kita doakan untuk kesehatan, aktivitas beliau. Kita berdoa juga untuk jemaat GKI Berbah, mungkin yang sakit kita doakan, doa pendidikan, dan juga
kebahagiaan Ibu Puji. Bapak Ibu, kita akan melakukan doa syafaat. Kami akan melakukannya. Kami membaca ini dalam suasana doa. Kita akan bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti firman-Mu yang sudah kami dengar tadi Tuhan, pada saat kami umat-Mu mengaku bisa meninggalkan segala kejahatan dan berseru kepadamu, Engkau mendengar setiap seruan kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami membuka hati, kami mengaku segala dosa kami, pelanggaran kami Tuhan yang sudah kami lakukan. Ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon Engkau mengampuni kami, Engkau menyucikan hati kami Tuhan, dan tolong kami Tuhan untuk kami bisa melakukan yang lebih baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami ingin menyerahkan segala permasalahan hidup kami ke dalam kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka di dalam setiap permasalahan mereka, di dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan hadir di mereka dan Tuhan memberikan pertolongan. Bagi mereka yang saat ini mengalami sakit, penyakit, mungkin ada di antara jemaat-Mu yang juga terkena COVID yang selama ini masih berjalan. Biarlah Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan Tuhan akan memberikan harapan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka. Mungkin juga ada jemaat yang mengalami pergumulan yang lain tentang pekerjaan, tentang kehidupan, tentang apapun juga Tuhan. Mungkin juga mengalami kesulitan di dalam ekonomi. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Tuhan senantiasa mencukupkan kebutuhan mereka. Bapa di surga, saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang mungkin mulai hari Senin akan memulai pendidikan mereka mulai sekolah. Biarlah Tuhan juga akan menolong mereka, memberikan mereka kesehatan, walaupun mereka masih menjalani pendidikan secara online. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kemampuan kepada mereka untuk menyerap setiap pelajaran yang diberikan, dan pada saatnya nanti Tuhan mereka harus menghadapi ujian, mereka diberi kemampuan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan, berkati setiap hamba-hamba-Mu, bahkan majelis yang menjalankan pekerjaan Tuhan yang saat ini harus mempersiapkan ibadah secara online. Biarlah Tuhan juga yang akan menolong, memberkati, dan memberikan kelancaran bagi semuanya. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Sanadi dan mendengarkan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan juga pertolongan, memakai setiap layanan yang diberikan. Biarlah sungguh-sungguh melalui pelayanan beliau nama Tuhan dipermuliakan dan jemaat boleh diberkati. Berkati juga untuk pelayanan-pelayanan di daerah Wacana maupun di tempat-tempat lain. Dan Tuhan senantiasa akan menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk saat ini, untuk gereja-gereja Tuhan yang secara fisik gereja tutup, tidak boleh beribadah di rumah Tuhan. Tapi kami percaya setiap gereja menyelenggarakan ibadah secara online. Ya Tuhan juga yang akan memberkati, Tuhan akan menolong memakai setiap ibadah online yang dipersiapkan untuk memberkati setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami
pemimpin-pemimpin kami ke dalam kasih Tuhan. Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, memberikan kebijaksanaan kepada mereka, supaya mereka boleh menetapkan kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan. Terlebih di dalam mengatasi COVID yang sampai saat ini belum berakhir Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa akan menolong bagi setiap pemimpin pengambil kebijakan, mengambil keputusan, biarlah mereka boleh memberikan keputusan yang terbaik untuk mengatasi keadaan bangsa daripada kami Tuhan. Juga untuk Satgas COVID di masing-masing daerah, bahkan sampai ke desa-desa, biarlah Tuhan juga akan memberikan kekuatan kepada mereka. Lebih Tuhan, untuk para tenaga kesehatan yang mereka harus berhadapan langsung dengan orang-orang yang terserang penyakit ini Tuhan, biar Tuhan juga memberikan pertolongan kepada mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Untuk vaksin yang sampai saat ini belum selesai Tuhan, biarlah Tuhan juga akan menolong, memberkati, memberikan kelancaran bagi semua, sehingga setiap warga negara boleh menerima vaksin untuk memberikan imun kepada mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Puji untuk doa sifatnya. Sudah saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Biarlah kita melanjutkan ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita semua. Kita akan pujikan pujian yang terakhir, hidup ini adalah kesempatan.
ibadah ini. Tuhan, terima kasih karena Kau telah memimpin ibadah ini dari awal di akhir. Dan sekarang ini kami akan bersama-sama meninggalkan ruangan ini untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun sekali lagi Tuhan izinkan kami sekali lagi menghadap hadirat-Mu untuk mohon berkat Tuhan dalam kehidupan kami sekalian. Saudara kasih Tuhan, alhamdulillah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan menyuruh saudara sekalian. Kiranya Tuhan berkenan menyalakan wajahnya kepada saudara sekalian dan memberikan kasih karunia. Kiranya Tuhan berkenan menghadapkan wajahnya kepada saudara sekalian dan memberikan damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah di surga, dan sejahtera dalam persaudaraan Roh Kudus kiranya beserta saudara sekalian dari ini sampai selama-lamanya. Bapak terima kasih.